Tuhan, biarkan sore hari ini kami boleh menikmati keindahan, kebaikan, dan anugerah-Mu yang besar. Engkau berbicara kepada setiap kami, langsung ke dalam hati kami yang paling dalam. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam hidup kami. Karena kami tahu, hanya ketika roh-Mu mengajar kami, langsung ke dasar hati kami yang paling dalam, kami bisa mengerti, memahami apa yang Engkau mau. Hamba berdoa tidak ada orang yang pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya, karena kami tahu perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kami dan membuat kami diberkati. Terima kasih Bapa, turunkan anugerah-Mu dan biar nama Yesus yang dipermuliakan, karena semua dasarnya dan asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau diberkati berkata amin. Amen. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan akan firman, ada hal yang saya ingin ceritakan buat saudara. Saya makin lama makin belajar bahwa hidup kita ini seperti sebetulnya tidak lebih dari bejana tanah liat. Seringkali sangat rugi sekali kalau orang menganggap Anda atau saya atau siapapun itu sebagai orang yang super, walaupun tidak ada sebetulnya, tapi dianggap begitu itu bukan suatu keuntungan dalam banyak hal, malah mungkin suatu kerugian. Saya ceritakan kepada saudara 2 minggu yang lalu, kalau saudara masih ingat, sebetulnya saya khotbah dan kemudian selesai saya turun duluan. Enggak, biasanya saya tidak sampai selesai, saya ke belakang. Sebetulnya karena saya pernah katakan, dokter berkata bahwa ada tifus, saya kena tifus, walaupun bukan jenis yang berat dan tidak harus di rumah sakit. Dan waktu itu sudah hampir ke Australia dan dokternya berkata nggak tahu apakah bisa ke Australia atau tidak. Tapi singkat cerita akhirnya kami berangkat dan diberi obat, lalu kemudian kondisi mulai berangsur-angsur pulih. Dan tadinya hanya saya dengan Samuel yang mau berangkat, tapi istri saya ini istri yang baik sekali, lihat akan suaminya seperti itu, dia berangkat, dia pergi. Dan ya kami tidak terlalu menikmati jalan-jalannya, memang kami dipanggil bukan untuk jalan-jalan, tapi dia ikut karena tujuannya mau merawat suaminya. Dan saya rasa saya perlu itu. Kalau saya mengajak Samuel, siapa merawat siapa tidak jelas saudara. Jadi saya harus sehat sekali untuk bisa merawat Samuel, dan apakah Samuel bisa merawat saya itu belum pernah terbukti sama sekali. So lain kali mungkin dia akan lebih baik. Jadi istri saya ikut. Hari-hari pertama itu bagus, tidak terlalu ketat jadwalnya. Saya dikurangi jadwal khotbahnya sehingga sehari maksimal hanya 2, pagi sekali, malam sekali. Dan sepanjang hari itu lebih banyak saya gunakan untuk tidur. Jadi istilahnya kalau di sana itu saya kerjanya tidur aja. Saya nikmati sih, enak juga sih tidur, makan. Dan itu beberapa hari, tapi kemudian hari-hari yang terakhir di Sydney, karena dibuat KKR dan mereka kalau mulai kebaktian jam 7:30, Anda bisa bayangkan jam berapa baru selesai. Lalu setelah itu kemudian saya ketemu dengan banyak orang, ada beberapa jemaat, ada beberapa orang Semarang datangin saya. Dan kadang-kadang mereka kangen dengar bahasa Semarangan gitu ya. Jadi ketemu ngobrol, ada teman-teman yang ketemu dan sebagainya. Lalu kemudian kami makan, selalu begitu acaranya dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, hanya begitu acaranya. Tapi hari terakhir tentu paling berat, kami mungkin baru pulang hotel kira-kira jam 1:30-2 pagi, baru selesai, dan diajak makan oleh pengurusnya, di sebagainya, ngobrol, cerita panjang lebar, dalam, luas, dan sampai nggak jelas ukurannya. Dan besoknya harus pagi-pagi bangun, kemudian terbang ke Melbourne. Nah di sana begitu nyampe, saya diberitahu ada beberapa hal yang di luar jadwal yang sebetulnya. Saya beritahu Pak, ada 5 pasang yang akan minta peneguhan pernikahan. Wah tadinya saya pikir 5 oke lah, kita pernah buat 37 ya saudara ya, 5 masih dalam taraf oke. Dan ada 2 yang mereka sebagian besar dari latar belakang saudara sepupu kita,
Dan tapi ada 2 dari 5 itu yang suaminya orang Australia, orang bule. Jadi menarik juga, saya pikir ya oke, saya kerjakan. Hari pertama saya KKR biasa dan saya cukup kagum juga ada banyak gembala sidang gereja-gereja setempat yang ikut hadir di KKR itu. Dan hari berikutnya itu yang ditunggu orang, lalu ada 5 pasang. Setelah memberkati 5, ada 1 pasang lagi yang tidak terdaftar, ikut KKR, melihat begitu tergerak. Dia bilang, itu kenapa kok didoakan lagi? Oh, ini dulunya lahir barunya setelah mereka menikah. Dan dulunya menikah tidak dalam Tuhan. Loh, sama dengan kami. Boleh nggak ikut maju ke depan, saudara? Jadi itu mendadak, maju ke depan, saya juga minta, katanya. Didoakan, nangis di jamaah Tuhan. Jadi mereka tidak menyangka bahwa hari itu juga mereka diteguhkan ulang pernikahannya. Sampai di situ tidak masalah, saya masih bisa handle. Dan sebetulnya dokter berkata, makan bubur, jangan yang keras-keras. Tapi kalau Anda makan bubur terus, nanti lama-lama jalanmu kayak bubur, imanmu kayak bubur, khotbahmu kayak bubur, tidak punya kekuatan, saudara. Ya, dan tidak boleh makan lombok. Tapi saya dari dulu penggemar lombok, jadi buat saya ini siksaan-siksaan yang berat sekali. Saya sempatkan makan nasi ayam yang paling tidak enak di dunia, tidak ada sambelnya, tidak ada lomboknya. Buat saya itu penderitaan luar biasa. Jadi ya saya mencobalah untuk setaat mungkin saya bisa, dan cukup baik menurut saya ya. Tapi hari terakhir itu istri saya, bodyguard saya ini lengah, saudara. Dia ngerawat saya baik, Saking baiknya sampai anak saya ngomong gini, Papa, jadi orang sakit itu enak ya, katanya. Ngelihat bagaimana istri saya merawat saya. Saya bilang jangan, sehat itu yang luar biasa, jangan mau sakit, saya bilang. Nah, dia ada istri hamba Tuhan, konseling sama dia. Konseling, saya sudah dikerubuti begitu banyak orang, pengurusnya, pemain musiknya, song leader, singernya. Mereka bilang, Pak, kami minta didoakan satu persatu. Dan sebagai orang timur yang baik, saudara ngomong apa? Maaf ya, saya mau tidur. Masa begitu? Anda sering kali dihadapkan pada dilema yang sangat tidak enak. Dan saya tahu mereka korban begitu besar untuk membawa orang ini datang sampai ke negara itu, dan mereka haus, mereka pengen dengar firman Tuhan, mereka pengen diberkati. Saya pikir nggak masalah, saya tidak ngotot, tidak teriak-teriak, saya doakan. Setelah konselingnya selesai, dia baru sadar, kira-kira sudah 40 orang geletak di lantai, dan dia baru sadar suaminya sedang terkuras tenaganya. Dan kembali setelah acara selesai, makan lagi, saudara. Dan itu ngobrolnya yang gak ketulungan, cerita ini itu, sampai di hotel sudah teler, blek tidur. Besoknya pagi-pagi terbang lagi. Teler, saudara. Dari Denpasar ke Jakarta sudah, saya berasa, wah ini badanku sudah gak fit lagi. Dan hari Jumat, malam, sampai Semarang, kolaps lagi. Suhunya naik, plus langsung teler lagi. Tapi saya mau cerita begini, saudara. Ibu Yuni kemarin telepon istri saya, ada jemaat ini yang diberi Tuhan mimpi. Dan dalam mimpi itu kurang lebih seperti ini ya, ada kebaktian seperti ini. Dan tiba-tiba dia lihat dalam kebaktian itu saya kesakitan perut saya. Dan kemudian dia bilang, loh kok orang semua kok diem aja? Kok nggak ada yang berbuat sesuatu? Dia kesakitan di perutnya, kok tidak ada orang berbuat sesuatu? Lalu kemudian dia bangun. Dan ketika bangun, diberi Tuhan hati untuk mendoakan saya. Saya ingin berterima kasih untuk doanya. Tapi saya mau beritahu ada pelajaran yang berharga di sini. Mungkin selama ini orang menganggap ini orang spesial dan luar biasa. Sehingga tidak perlu didoakan. Kalau jemaat perlu didoakan. Yang itu biar doa sendiri, ora popo, ora mati, rak mati. Kuat kok dia kuat. Saya beritahu saudara ya, tidak sebetulnya. Ini cuma sekedar bejana tanah liat. Amen, saudara. Kekuatan yang ada itu karena Tuhan, tapi bejananya, wadahnya tetap tanah liat. Kebentur sentet, ketabrak ambiar, saudara.
Tidak bisa tidak. Jadi saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah berasumsi ada manusia super. Jangan pernah berpikir bahwa ada manusia yang luar biasa, yang tahan banting dan bisa berbuat segala sesuatunya tanpa dukungan dan bantuan orang lain. Tidak ada itu. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amen, saudara. Jadi saya hanya minta satu hal, kalau Anda tidak keberatan, kalau lagi berdoa, ada beberapa orang tidak setiap kali berdoa toh, tapi kalau lagi berdoa, sembayang buat saya, ya, bantu doa. Ini orang yang paling banyak membutuhkan dukungan doa. Dan saya percaya kalau kita saling mendoakan akan luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Mari kita buka firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-20. Saya gunakan hak pilih saya, saudara. Saya untuk pertama kali ini unik sekali, saya nyoblos di Sydney. Dan saya lihat orang Indonesia itu memang punya moto yang sangat unik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu motonya orang Indonesia. Serius. Saya datang ke TPS, kan banyak TPS-nya. Saya berkata, Pak, saya orang Semarang, ini tanda pemilihan, saya belum dapat kartu, boleh nggak nyoblos di sini? Dia bilang, oh boleh. Ada paspornya Pak? Ada. Berdua saya tunjukkan. Begini ya Pak, kan tidak enak dengan yang sudah mendaftar. Padahal waktu itu cuma 2 orang loh, yang lagi nyoblos dan tidak ada orang ngantri. Nggak ada. Cuma 2 orang lagi nyoblos, tempat nyoblosnya ada 4. 2 kosong. Tidak enak dengan yang sudah daftar Pak. Jadi Bapak kalau bisa 1,5 jam lagi dah. Loh, saya bilang, kalau sekarang Pak, yang sudah daftar kan tidak enak. Lah kan tidak ada. Ya tapi tidak enak Pak. Loh, angel toh? Mau dibantah wong dia panitianya, ribut nanti malah tidak boleh nyoblos. Nanti saya dahulukan, prioritaskan kalau Bapak balik sini. Ya oke. Sungguh ya Pak, nanti kembali ya. Oh saya pasti kembali. Saya warga negara, saya sebetulnya sedih banget saudara. Ini pertama kali sejak saya punya hak pilih tidak nyoblos, ini pertama kali. Akhirnya saya balik, antrian panjang. Untung teman saya ini nekat orangnya. Pak, kami datang lagi Pak. Oh ya, tunggu di sini katanya. Terus diberi formulirnya, silahkan nyoblos. Lah mbok mau kan selesai toh. Itulah moto orang Indonesia. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Ojo tiru-tiru saudara, nanti berkatnya repot buat kita. Amen. Ini pengalaman bagus. Yohanes pasal yang ke-20, lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kalau Anda baca ayat ini menarik sekali. Ini yang pernah dilepaskan Tuhan dari begitu banyak roh jahat dan orang yang begitu banyak mendapatkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Orang seperti ini yang biasanya hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Makin banyak kita terima kemurahan Tuhan, makin besar kasih kita kepada Dia. Ayat yang berikutnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ini ada parade apa ini? Alright. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah,
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Hebat ya Yesus ya, bangkit aja sempet gulung loh saudara, kain peluhnya ya toh. Anda kalau bangun tidur kan ada lagu toh, apa? Bangun tidur, oh enggak lah, masa terus mandi ya? Datang nyembah Tuhan dulu kan, tidak lupa membersihkan tempat tidurku. Yesus sudah berbuat itu saudara, dia bangun dari kematiannya, dia gulung bekas untuk kain peluhnya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Mari kita baca sama-sama kalimat yang terakhir, 2, 3, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saya cerita sedikit atas izin yang bersangkutan. Hari Jumat, anak saya Sasa ini selama ini saudara, dia kesulitan ngomong R. Itu susah buat dia. Dan itu pergumulannya, dia ingin sekali, Papa aku mau kepingin ngomong R katanya. Dan kita selalu berkata, berdoa Sasa, nanti Tuhan bisa buat lidahmu tuh bisa ngomong R. Ada di sini yang juga susah ngomong R? Ada? Laler? Gitu ada? Tidak ada ya? Semua oke? Oh, kadang-kadang kita malu tapi memang begitu. Dan sekarang karena dia pindah di sekolah internasional, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris tidak ada kata R. R dibaca R, saudara. Jadi nggak masalah, tidak terlalu masalah. Tapi bagi anak saya ini, itu persoalan. Sampai satu hari Jumat yang lalu saya pulang dari Australia, begitu sampai di rumah, dia sambut mamahnya, dia sebut papahnya. Ketika dia peluk mamahnya, terus dia peluk papahnya, anak saya ngomong begini, Papa, aku sudah bisa ngomong R. Terus dia bilang, coba dengerin Pak, percaya katanya. Dan khotbah malam ini berjudul percaya. Coba ngomong kepada sebelah saudara, tunjuk berkata, percaya. Sing banter saudara, percaya. Sebetulnya kekristenan itu dasarnya cuma apa? Percaya. Itu aja. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Dia telah lakukan semua yang harus dia lakukan, dan di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Sudah genap. Yang manusia tidak bisa lakukan sudah dikerjakan oleh Tuhan kita. Semuanya sudah selesai. Lalu bagian kita apa? Cuman satu. Apa itu saudara? Percaya. Nanti malam sebelum tidur omongin keluargamu. Cuman satu yang perlu. Percaya. Itu harus getar R-nya supaya Anda tidak pernah lupa seumur hidupmu saudara. Buat anak saya itu mujizat. Kalau dia nyebut kata yang lain, waduh gak bisa lagi Pak, harus nyebut apa? Percaya. Nah keluar lagi R-nya. Saya pikir bagus. Saya tanya, siapa yang ngajari kamu? Gak ada, aku sendiri. Artinya karena dia percaya, dia bisa ngomong R hari ini. Saudara juga sama. Bagian yang kita sebetulnya perlu adalah hanya satu, percaya. Tapi seringkali bagian yang paling simple itu bagian yang paling sukar kita kerjakan. Bagian yang paling sederhana itu bagian yang paling tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena manusia cenderung suka dengan perkara-perkara yang complicated, perkara-perkara yang ruwet, yang rumit, itu manusia suka. Seperti Naaman misalnya.
Dengan kusta seluruh tubuhnya, Nabi berkata, mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia marah sekali. Untung pegawainya berkata, Tuanku, kalau Tuhan itu disuruh Nabi melakukan perkara-perkara yang sukar, bukankah akan Tuhan kerjakan? Tapi dia hanya minta kita atau Tuhan untuk mandi. Ini perkara yang sederhana. Hanya butuh percaya tadi dan lakukan yang Tuhan perintahkan. Dan ketika dia melakukan, semuanya jadi baik. Seluruh tubuhnya sehat kembali dan kulitnya seperti kulit bayi. Saudara sekalian, ini yang saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Dasarnya cuma satu, percaya. Dan kemarin sepanjang hari teler sebetulnya. Saya panggil anak-anak saya, doain papa. Ini panas gak turun-turun. Semua berdoa, dari yang kecil sampai yang gede, sampai mamahnya berdoa. Selesai mereka berdoa, semua doanya bagus-bagus, saudara. Selesai berdoa, saya hanya ikuti nasihatnya Pak Timotius, confession. Percaya, pokoknya. Percaya, saya bilang. Besok minggu gua mau khotbah dan saya mau percaya. Saya percaya aku sehat dan aku yakin karena aku percaya. Itu aja, saudara. Dasarnya cuma sederhana. Apa itu? Percaya. Dan kadang-kadang ya, saya heran itu. Orang-orang yang belum terlalu atau tidak kenal dengan Tuhan, kadang-kadang bisa lebih simpel itu untuk percaya. Bisa lebih mampu untuk bisa langsung, ya, oke, apapun yang dikatakan, apapun, oke, saya percaya. Orang-orang yang sudah katanya tahu akan Alkitab banyak, makin tahu sepertinya makin susah ya untuk percaya. Yang Tuhan rindukan adalah dia ingin punya anak-anak yang hatinya begitu polos, begitu simple, dan berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Saya terima SMS yang bagus sekali dari Pak Timotius waktu saya di Sydney. Hari-hari ini kan, lalu kami sedang merundingan, negosiasi dengan pemilik perusahaan yang akan membangunkan buat kita, yang akan jadi kontraktor kita untuk bangun akan kerangka atap Holy Stadium. Kelak tidak ada tiang-tiang begini di tengah ya. Jadi itu akan jadi, kita pakai space frame namanya. Jadi besi-besi yang di-connect dengan satu seperti peluru gede begitu. Sehingga itu nanti warnanya kita bisa pilih itu. Kalau mau dikasih gold semua, kalau nanti Anda lihat ke atas itu juga ada garis-garis begitu melintang sepanjang hampir sehektar lah yang kita pakai itu ya. Gede sekali. Dan itu teknologi yang dipakai oleh banyak orang sekarang, semua stadium besar pakai itu, dan sehingga tiang beginian tidak perlu kita butuhkan, sehingga pandangan jemaat langsung ke mimbar itu akan lost dan tidak terhalang oleh tiang apapun. Nah, waktu negosiasi, ada selisih harga 50 juta. Kami minta harga X, dia minta harga X tapi lebih mahal 50 juta. Dinego, tidak mau, belum bisa turun. Sampai keputusannya waktu itu dia berkata kalau tidak salah dia mau pulang Jakarta dulu, nggak tahu bagaimana, padahal dia bosnya. Dia tinggal hitung kalkulator, dia sebetulnya tahu dia bisa turun tidak. Tapi ini orang saya nggak tahu kenapa, dia nggak mau turun. 50 juta tidak mau turun. Ya sudah, kan lucu, malam itu tidur di Semarang, seperti mimpi atau tidak saya nggak terlalu jelas. Mungkin mimpi, mungkin tidak. Kalau tidak ya apa saya nggak tahu. Menurut saya mungkin mimpi. Ketemu saya, saudara. Loh, saya ini sekarang ngimpen-ngimpeni orang loh seringkali, saudara. Beberapa benar dari Tuhan, beberapa ketok-ketokan, saudara ya. Tapi yang ini benar lah menurut saya. Dia mimpi katanya. Dalam mimpi itu, saya ketemu dia paling baru 2 kali ya. Dalam mimpi itu saya panggil dia, terus saya senyum dengan dia. Langsung paginya minta pertemuan lagi, dan dia berkata begini, tadi malam
Saya mimpi ketemu pendetamu, saya dipanggil, dia senyum dengan saya. Baik, saya turunkan 50 juta yang kamu minta, turun. Jadi senyum saya bernilai 50 juta. Hati-hati lah saudara, nanti malam kita impeni, berbahaya saudara. Kita orang begitu sederhana, tak jai mesem. Percaya loh, percaya ngedrop kok gocat ya, lumayan toh. Sekarang saya akan murah senyum saudara. Lihat senyum saya, awas nanti malam Anda tak ajai, apalagi tak itik-itik sampai Anda geli. 2 miliar keluar saudara, bahaya ini. Makanya apa bisa Pak? Tak ceritain lagi. Makanya sederhana aja, percaya. Ini Holy Stadium itu penggalangan dananya hebat. Cuma ngimpen-ngimpeni orang rokok saya ini saudara. Tidak usah nagih-nagih datang malah orangnya marah. Tak impeni pokoknya. Siapa tahu malam ini giliran saudara. Nah, tak impeni, pagi bangun ngomong percaya. Saya ke Australia saudara. Ini sungguhan. Hari pertama saya khotbah, didatangi seorang hamba Tuhan. Kami kenalan, terus selesai firman, saya selesai, dia berkata, Pak, bisa nggak besok kita makan siang? Saya bilang, aku ini diundang oleh panitia, jadi terserah panitia, kalau panitia nggak ada acara dengan aku, ya kamu atur dengan mereka. Tapi kalau mereka ada acara, aku nurut yang undang aku. Ini kan etika dan sopan santunnya. Lalu kemudian dia berkata, oke, diatur, ternyata nggak ada acara dan saya diizinkan untuk makan siang dengan dia. Lalu kemudian Samuel pergi ke pabrik coklat. Ya, biasa, dia punya kesukaan sendiri, orang tuanya punya urusan lain. Nah, waktu makan siang itu, dia itu cerita sama saya begini. Dia bilang, akhir bulan ini Pak, saya mau pindah kembali ke Indonesia, seluruh keluarga saya akan bawa kembali. Dan saya ini punya rumah di Australia. Dan harganya kurang lebih sekitar 2 miliar. Kurang lebih, bisa lebih mungkin. Nah, kemarin waktu saya dengar Bapak menyampaikan firman, tiba-tiba kok saya ini kayak ditemplak Tuhan. Dan seperti ada perasaan begini, iya ya, aku ini datang ke Australia dengan koper 1. Tidak punya apa-apa. 7 tahun aku di sini, Tuhan berkati, dikasih rumah begitu bagus. Rumahnya bagus, saudara. Tak tinjau soalnya, aku pengen tahu. Terus sekarang mau tak jual. Kok aku tidak pernah tanya Tuhan ya? Kalau aku jual ini uangnya buat apa? Apa yang mesti buat saya? Apa yang mesti itu milik saya? Kan belum tentu tuh. Jadi saya berdoa Pak tadi malam itu mau tidur, Tuhan, aku ini selama ini kok keliru ya. Barang yang aku dapatkan dari Tuhan ini kok seakan-akan ini pasti milik saya. Jangan-jangan Tuhan punya maksud tertentu untuk hal-hal ini. Malamnya mimpi ketemu saya, saudara. Ayo, medeni tuh. Dan saya tidak berkata, oh ya puji Tuhan Pak, kalau begitu sudah jelas toh, makanya ini bank account saya ya, Holy Stadium. Enggak. Jangan pernah paksa orang, jangan joroke orang, saudaraku. Biar terjun sendiri dengan imannya. Anda jorokno gelagapan, Anda yang salah. Saya bilang, sembayang saja. Terus dia bilang, Pak saya minta nomor HP-nya. Saya akan SMS perkembangan rumah ini nanti bagaimana. Saya akan beritahu Bapak. Saya pulang, saya mikir ya, heran ya. Ada orang yang hanya begitu saja, tapi mau percaya. Orang lain sampai dikasih bukti, dijelaskan, dikhotbahi, dikasih pelajaran 5 session, 15 session, diomongi begitu banyak, tapi nggak nolong. Dan saya belajar dari waktu ke waktu, seringkali banyak orang yang bisa dan mau percaya,
dengan sederhana sekali, seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa, Anda dan saya mulai belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Coba buka Yohanes pasal yang pertama. Nanti malam kalau mimpi saya, jangan salahkan saya loh saudara. Memang tak sengaja, tak impeni. Enggak. Saya tidak orang iseng. Dan tidak bisa saya ngimpen-ngimpeni saudara. Yohanes 1 ayat 12, 16, 17. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara perhatikan ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara perhatikan ya. Orang untuk jadi anak Allah syarat cuma satu, percaya. Begitu jadi anak Tuhan, dia terima kasih karunia demi kasih karunia. Terus dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Mengapa kita perlu percaya? Untuk saudara menikmati kasih karunia demi kasih karunia, tidak ada cara lain kecuali kita percaya. Kalau hukum Taurat, Anda perlu pelajari Taurat ini. Anda perlu lihat ABC-nya, 1, 2, 3-nya. Tapi untuk Anda menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan, dibutuhkan hanya percaya. Karena itu landasannya, itu saja landasannya. Tapi seringkali, hal yang paling simple itu, yang paling berat, saudara. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Sekian tahun lalu dia pernah melayani kita. Waktu kita masih kecil, kira-kira baru 400 orang di tengah-tengah kita. Ibu ini peka dari luar negeri. Dan dia bernubuat, dia menyampaikan firman Tuhan, dia melayani banyak orang. Keliling dunia juga. Mungkin lebih banyak dia dari saya. Dia nggak ada gereja dan dia keliling begitu. Kami makan siang bareng pada siang itu bersama dengan teman tadi yang mimpi ketemu saya itu. Dan kemudian saya cerita, saya share dengan dia apa yang Tuhan kerjakan, karena dia tanya apa yang selama ini kamu alami, apa yang gereja alami. Jadi saya cerita dengan bebas. Tiba-tiba dia berkata begini, Pak Petrus, dia bilang, mengapa kelihatan begitu gampang buat kamu dan sukar buat saya? Ini orang kesekian yang punya karunia hikmat marifat dan pelayanan kenabian yang ngomong seperti itu dengan saya. Saya bilang, maksudmu apa? Kamu cerita apa yang Tuhan kerjakan, berkat yang Tuhan beri, sepertinya begitu gampang dan kamu dengan begitu ringan kamu mendapatkannya. Tapi mengapa susah buat saya? Saya bilang, I don't know. Saya tidak tahu. Tapi pembicaraan kami berlanjut, dan ibu ini berkata, boleh nggak saya bicara terbuka, jujur apa adanya? Saya bilang, boleh. Dia berkata, aku ini seorang ibu. Anakku 3, umur 23, 21, dan 20, kalau tidak salah. Perempuan 3. Aku ada suami yang baru saja pensiun dari pekerjaannya. Sekarang ditambah dengan ibuku ikut dengan aku. Tapi aku tinggal di satu rumah yang hanya dengan satu tempat tidur dan satu kasur single bed yang untuk 2 orang nggak bisa. Aku tidak punya tempat tidur lebih dari 1. Sekarang karena ibuku di situ, tadi sebelum ibuku bergabung dengan aku, anakku 3 tiap hari rebutan tidur di kasur. Aku dan suamiku tiap hari tidur di lantai. Sekarang karena ibuku ikut dengan aku dan dia sudah tua, tentu kami berikan kasur buat dia. Nangis ya.
Orang tidak pernah menyangka aku bisa berdiri di mimbar. Aku melayani banyak orang. Aku memberkati orang, aku menubuatkan orang akan diberkati. Aku memberitahu yang Tuhan mau kerjakan. Tapi aku sendiri hidup seperti itu. Dan seusiaku ini tidak kuat lagi aku tidur di lantai begitu. Dia tanya dengan saya, apa rahasiamu? Karena anakku terus terang baru ngomong sama saya, Mama, mengapa begitu sukar buat Tuhan memberi kita rumah yang layak? Saya bilang, jujur saya bilang, Ibu, saya tidak punya rahasia apa-apa, kecuali yang saya ceritakan. Ya, tapi kan Bapak ini selama ini ceritanya kesaksian. Ya, tapi apa yang Bapak alami sebelumnya? Apakah ada hamba Tuhan dengan pengurapan spesial, menumpangkan tangan, memberkati Anda, sampai engkau terima kasih karunia seperti itu? Saya bilang, enggak juga. Apa engkau pernah didatangi Tuhan, dan engkau diberi Tuhan sesuatu? Kasus begitu enggak juga. Apa engkau pernah baca satu buku yang merubah hidupmu dan engkau tahu ada rahasia yang luar biasa? Enggak juga. Saudara, orang mencoba untuk mengerti apa itu kasih karunia. Dan seringkali susah sekali untuk hanya kita berkata, aku hanya percaya. Pembicaraan kami tidak tuntas karena pada waktu itu saya tidak pernah bisa menjawab banyak. Saya bahkan dengan semua kesaksian saya malah feeling guilty sebetulnya. Saya berkata, aduh, aku ngomong terlalu banyak ini pada orang yang salah, yang sedang begitu kondisi dan penderitaannya. Saya berkata, aduh, kalau bisa tadi kalau dia tahu dan aku tahu dari awal gak akan cerita kayak begitu. Tapi saya pikir mungkin Tuhan ya, sehingga membangkitkan imannya dia. Tapi saya pulang, saya merenung, dan saya baca Yohanes 20 yang mengatakan, ia melihatnya dan percaya. Bagi Yohanes, begitu simpel aja. Dia melihat kain kapan Tuhan, dia melihat kain peluhnya, digulung dengan rapi, dia melihat bekasnya, dan dia percaya. Yang lain sukar untuk percaya. Maria Magdalena nggak percaya, Petrus nggak percaya, Thomas apalagi. Tapi buat orang ini, buat Yohanes, Alkitab berkata dia melihatnya dan percaya. Kok bisa sesimpel itu? Lalu kemudian Tuhan tunjukkan satu bagian firman di ayat yang kedua dari Yohanes 20 tadi. Alkitab berkata, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Perhatikan, Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan rupanya ada hubungan kedekatan yang spesial antara Tuhan dengan pribadi Yohanes ini. Yohanes ini murid yang pertama ikut dengan Tuhan. Ketika ditanya apa yang kau mau, dia berkata, di mana engkau tinggal? Yohanes yang sama, yang berani menyandarkan kepalanya di dada Tuhan. Dan Petrus harus tanya lewat Yohanes tentang siapa yang dimaksudkan ketika Tuhan berkata ada di antara mereka yang akan mengkhianati dia. Dan pada saat menjelang kematiannya, semuanya bubar meninggalkan Tuhan. Hanya Yohanes yang menyertai sampai detik terakhir kematian Yesus. Dan kepada Yohanes inilah dia titipkan Maria, dia berkata, ibu ini anakmu. Dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Dan dia berkata, sejak hari itu Alkitab mengatakan, Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Orang ini punya kedekatan yang sangat spesial dengan Tuhan. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus membawa kita dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan,
saudara, engkau akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Akan membuat kita lebih simple, lebih sederhana, dan mudah percaya. Zaman ini zaman yang ruwetnya luar biasa. Kekacauan, tekanan hidup, ngeri sekali. Tadi pagi Pak Mul cerita dengan saya. Ada orang utangnya banyak. Dia datang ke paranormal. Ini sungguh true story, saudara. Baru kejadian. Anak rumah damai tahu. Datang. Terus ini orang ngomong gini. Kamu harus ke Gunung Pati. Di sana nanti ada tempat digambarkan begini. Arahnya begini. Nanti ada tempat rehab di sana. Di situ tinggal Bapak Haji Mul dan Hajah V. Mereka punya pohon talas berbuah pisang. Itu kalau dipetik daun talasnya, kamu pegang, kamu berikan itu jadi uang bayar utangmu. Dan dia sudah tolong banyak orang. Tadi Pak Haji Mul yang cerita sama saya. Dia cari benar, saudara. Cari betul. Dideskripsikan, digambarkan, tanya orang, rehab Pak Haji Mul. Cuman satu Gunung Pati. Yaitu suaminya Hajah V tadi. Datang ke sana, ngotot kepengen ketemu, diomongi teman yang lain, bilang, enggak, aku harus ketemu Pak Mul, Pak Haji Mul harus ketemu saya. Ketemu, dia cerita, dia bilang, Pak Haji, kalau sungguh ada, jangan sembunyikan Pak, beri saya satu aja, saya bayarkan utang saya. Coba bayangin, saudara. Saya dengerin, saya bilang, waduh, ini orang luar biasa ya. Akhirnya didoakan, diajari, oh, talas berbuah pisang. Hadapi orang yang Anda utang. Itu talas berbuah pisang. Saya pikir, dunia ini lagi kacau. Sampai dijalani kayak begitu, saudara. Ini paranormalnya juga ngawurnya luar biasa. Tapi heran ya, bisa cocok hanya, bukan judulnya ya, apa itu, gelarnya aja keliru. Tapi bisa tepat itu namanya, dan nama suaminya, nama istrinya, kok bisa tepat? Akhirnya talas berbuah pisang itu artinya hadapi kepada siapa kamu berutang. Dan saya belajar, anak Tuhan, kalau Anda tidak hati-hati, engkau juga dengan gampang jatuh ke begitu-begitu. Padahal sebetulnya dari pihak Tuhan, hal yang paling simpel dia mau dalam hidup kita, percaya. 2000 tahun lalu, Yesus telah berikan semuanya. Kalau Anda nikmati akan blessing Tuhan, hanya bisa karena engkau percaya. Engkau menikmati anugerah, kebaikan, kesembuhan, apapun bentuknya, dasarnya cuma satu, percaya. Tadi Pak Timotius sempat sharing dengan saya, dalam kitab Mazmur dikatakan, seberapa kasih karunia yang engkau terima, bergantung dari seberapa besar pengharapan, expectation kita, harap kita kepada Tuhan. I think it's true. Banyak orang hidupnya ditentukan bukan karena anugerah Tuhan, tapi ditentukan oleh karena keterbatasan kita. Oke, saya cerita pada saudara gini. Saya ini terakhir ini ya saudara. Kalau saya diundang ke luar negeri, selalu
orang tanya gini, lewat Ribkah kan tanya gini, kami akan mengganti tiketnya Pak Petrus Agung. Tolong beritahu berapa ongkos penerbangan atau kos yang dikeluarkan untuk terbang. Lalu selalu akan dijawab begini, Pak Petrus naik bisnis kelas itu mahal, saudara. Tapi Bapak tidak perlu mengganti ongkos bisnis kelas. Silahkan Bapak berdoa, terserah berapa yang ingin diberi. Jadi saya tidak pernah paksa orang untuk membiayai saya, never. Saya memutuskan apa yang saya perlu. Saya tidak bergantung dari dompetnya orang lain. Karena kalau saya diundang, saya berdoa, kalau Tuhan berkata layani, maka semua Tuhan yang jamin. Ngerti? Tapi kalau Anda tidak bisa ngerti kasih karunia Tuhan, celaka. Karena saya ngalami berkali-kali. Anda naik ekonomi kelas, ya diganti ekonomi kelas. Anda naik bisnis, ternyata itu diberkatinya lebih luar biasa. Rupanya orang ngeri, tumpah aneh bisnis. Nah, ada juga mungkin, saudara nggak tahu. Tapi saya tidak pernah saya berkata gini, kamu harus ganti saya bisnis ya. Silahkan seberapa kamu digerakkan Tuhan. Tidak juga nggak masalah. Karena saya datang bukan cari uang, saya juga bukan hidup dari khotbah. Saya hidup bergantung dari kebaikan Tuhan dan kemurahan Allah. Itu bedanya. Anda boleh kerja, engkau boleh dagang. Jangan hidup dari pekerjaanmu dan dagangmu. Jangan hidup dari gajimu dan dagang saudara. Hidup dari kemurahan dan berkat Tuhan. Itu tidak terbatas saudara. Nah ini Anda mesti perhatikan. Sebab kalau engkau hidup dari dagang dan dari pekerjaanmu, Anda tiap kali hitung-hitungan terus tidak pernah masuk. Tekor terus. Kalau saya hamba Tuhan, saya main begitu saudara, tiap kali pelayanan, wah tekor ki, repot toh, khotbah kok mbek tekor tuh, saudara-saudara tekor lah, lu kok malah tekor lah, enggak pernah. Tapi saya saksi pada saudara, never, tidak pernah Tuhan buat saya tekor. Kami diberkati luar biasa. Orang itu bisa berubah last minute tuh. Enggak dari sini nanti orang lain digerakkan Tuhan. Orang jemaat memberi, saya bilang, lihat, luar biasa Tuhan itu. Saya ketemu tahun lalu atau 2 tahun lalu dengan seorang nabiah, peka sekali. Wah, peka. Kalau dia nubuat, peka sekali. Orang dari luar negeri, luar benua. Satu hari dia ngeluh dengan saya, Pastor Petrus, saya bilang, umurku sudah sekian, aku sebetulnya terbang jauh tidak kuat. Sakit sekali punggungku, kakiku. Saya bilang, iya kamu terbang dari kotamu ke sini berapa jam? Waduh kalau aku hitung 20 jam lebih. Saya bilang, loh kamu gak bisa tidur? Penuh sekali pesawat itu. Sampai kami duduk begini, gede badannya suami istri. Kayak melungker begini, tidak bisa bergerak. Dan pesawatnya lagi banyak goncangan, tidak bisa bergerak. Dan itu saudara ya, nah ada namanya ekonomi kelas sindrom kelas ekonomi. Itu kalau Anda terbang begitu jauh, Anda tidak gerak-gerakkan kakimu, itu darah bisa gumpal di kaki. Itu bisa mati loh. Di Amerika beberapa kejadian terjadi, orang terbang jauh sekali, ada perempuan mau kawin, rupanya gitu ya, goyang, tidak bisa banyak bergerak, jadi darah itu ngumpal di kaki. Dan dia nggak tahu bagaimana menggerakkan kakinya. Sekarang di pesawat diajari senam. Dulu kita naik Northwest ya, Pak Timotius masih ingat kita senam begini-begini ya. Diajari. Penerbangan lain nggak diajari. Itu dia sampai landing, dijemput calon suaminya, turun dari pesawat, jatuh, buk, mati. Didapati gumpal darahnya di kaki. Sejak itu orang hati-hati, sangat hati-hati, dan diajari senam di pesawat itu, dikasih gambar-gambar supaya kakimu ditekak-tekuk begini supaya darah tidak gumpal. Saya bilang, kamu bisa mati di pesawat terbang. Oh iya. Terus dia bilang,
Tapi bagaimana lagi? Saya bilang, kamu naik apa? Ekonomi. Kenapa naik ekonomi? Naik bisnis tidak cukup. Dari kolektor nggak cukup. Siapa suruh kamu hidup dari kolektor? Loh, apa salah? Saya salah. Hidup pelayanan kita, saya berkata, harus karena Tuhan, bukan karena dikasih amplop sama gereja yang undang kita. Betul nggak? Jangan tergantung dari situ. Kalau kamu dari situ kamu hitung, terus nggak pernah bisa. Hanya butuh percaya tadi. Jalan, katakan Tuhan, aku hidup dari Engkau, bukan dari khotbahku, bukan dari dagangku, bukan dari gajiku, aku hidup karena berkat Tuhan. Dengan demikian ada banyak hal yang terbuka, yang tidak masuk hitungan, tapi bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan Allah sanggup memberkati kita. Bukan dari dasar kemurahan hati bos kita, tapi dari dasar kemurahan dan kemuliaan dan kekayaan surgawi yang Dia limpahkan buat kita. Itu yang Tuhan mau. Saya cerita dengan dia, aku gak peduli. Kalau aku bawa anak-anak, iya aku terpaksa. Kenapa? Anak-anak tak jaya naik bisnis kelas, gede kepala. Nanti kalau sudah bisa menghasilkan duit sendiri terserah. Ikut uang papahnya, no way, kami korban terpaksa saudara. Tapi saya berkata, kalau aku pergi berdua dengan istriku, aku gak peduli. Karena saya berkata, aku mau Tuhan yang provide semua. Jadi semua aku sembahyang. Dia berkata layani, layani. Oh kami hanya saya diundang ke Amerika. Kami hanya bisa mengganti tiket Pak Petrus Agung 1 orang saja. Saya bilang sama Ribkah, balesin aja. Untuk tiket tidak usah jadi masalah Pak. Kami tetap hanya berprinsip, silahkan bapak-bapak berdoa mana yang Tuhan mau. Terus dibalasi, baiklah kalau begitu 2 orang kami bayari lah, ya tak? Nggak apa-apa. Kalau berkata, wah nggak bisa, istriku harus ikut, ini yang ngerawat aku, kalau panas yang ngompres aku istriku. Lah malah padu di email saudara, goro-goro duit, saru tuh. Lihat tuh. Pendeta kok ribut duit di email tuh? Nggak urusan sama saya. Bukan karena kita ini sembarangan. Tapi hidup bergantung dari berkat Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan mengajari semua kita. Satu aja yang penting. Apa saudara? Percaya. Amen. Sederhana. Saya tidak tahu Anda selama ini dari mana income, salary, gajimu, penghasilan saudara, bagus kalau Anda punya itu. Tapi ingat satu hal ini, jangan bergantung pada itu. Bergantung kepada berkatnya dan anugerahnya. Itu jauh lebih luar biasa. Sebab kalau kita mengandalkan yang kita biasa terima dalam hidup kita, engkau dan saya membatasi Tuhan. Tapi kalau kita bergantung ke Tuhan, Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang sempurna. Dan Dia Tuhan yang limpah kebaikannya. Amen. Mari kita berdoa sama-sama. Berdiri sama-sama saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Ngomong kepada sebelahmu lagi, kamu harus percaya. Kalau anak saya aja bisa ngomong R karena percaya, saudara juga bisa diberkati karena percaya. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai, topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya.
puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya. Thank you Lord. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Saya mau berdoa. Tuhan berkata, ada beberapa saudara yang hari-hari ini Anda sedang bergumul berat tentang anak-anak-mu. Kalau engkau merasa engkau orangnya, saya mau doakan saudara. Ada beberapa saudara yang sedang bergumul berat tentang anak-anak saudara. Saya nggak tahu apa itu. Kalau Anda mau didoakan, mari maju ke depan, saya doakan sekarang. Supaya anugerah Tuhan dicurahkan hari ini. Saya tahu lebih dari satu, oke. Saudara, saya tahu seringkali tidak mudah ya yang dilewati. Mari percaya saja. Yang lain saya minta angkat tangan. Mari satukan iman, satukan hati. Percaya saja. Saya juga orang tua dari 3 anak. Yang lain juga orang tua dari anak masing-masing. Tuhan, kami satukan hati pagi ini. Kami mau percaya Tuhan. 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 Hamba mau satukan hati dan iman dengan saudara-saudara hamba-Mu ini. Mereka yang berseru kepadamu dalam pergumulan akan anak-anak yang ada. Tuhan, kami berdoa, campur tangan-Mu terjadi. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Biarkan pertolongan daripada-Mu turun saat ini. Ampuni seringkali kami kurang percaya. Tapi pagi ini Tuhan, kami satukan hati, kami berseru. Hamba hadapkan hidup kami semua di hadapan Tuhan. Kami mau berkata, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kami percaya, kami percaya. Shata karama, shata karabata, shata karabata, karalamataka. Oh, rasyete koromo, sete karama, shata karamato, sete karalama. Irasondo koromo, sete kiremete koryalamalapata.
Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Sete koromo soto koromo sete kerebete karalabanda karalaba. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Kiara lama sete keremete soto koro sete kiara lama tasantaka. Mosete koro soto koro sete kirelemete kasanta. Nasanta kara lama santa kara bata kara lama taka. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya, kami mau percaya, kami mau percaya. Kami percaya anak-anak kami diselamatkan. Kami percaya anak-anak kami dipulihkan. Kami percaya anak-anak kami diberkati. Kami percaya anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami percaya anak-anak kami cerdas dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya anak-anak kami diberkati Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya. Shata karalama shata karalabata karalamanta karalabataka. Oh rasete keremete shete korolama shata karama. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya.